Anda sekalian 11 IPA 2, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu tanya dulu, sudah ambil absen tadi di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita sembari menunggu temannya yang lain untuk hadir. Ya, ini sudah ada beberapa orang. Nanda, tolong hidupkan kameranya semuanya ya. Kita minta Anas untuk memimpin doa. Silakan Anas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisana yafqahul qawlina. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, koreksi doanya itu udah bagus, sudah bisa diganti lininya dengan cuman ada yang harus diperbaiki sedikit. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Tidak apa-apa ya, udah bagus. Oke, apa kabar Anda sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah, Bu. Tetap semangat walaupun dalam kondisi masih level 4 ini COVID-nya ya. Jadi udah 2 hari baru merasakan belajar di sekolah, udah kembali lagi daring. Mudah-mudahan yang penting kita nuntut ilmu ya, Nanda ya. Oke. Pada pertemuan kali ini ya kita masuk kepada KD 3.9, yaitu membahas menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Apa tujuan pembelajaran ini? Harapannya agar peserta didik, Anda semua dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bertransaksi maupun dalam melakukan kerjasama ekonomi. Dan tentunya kita kan bisa melakukan kerjasama ekonomi itu dengan non-muslim pun, tetapi kita memakai konsep atau prinsip yang telah diajarkan oleh Islam, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Pada pertemuan kali ini, ya, sebelumnya minggu lalu sudah Ibu bagi Ananda menjadi 5 kelompok, ya, masing-masing kelompok nanti karena terbatas waktu juga, nanti 2 kelompok menampilkan hasil diskusinya, ya, dan kelompok lain boleh bertanya dan menanggapi. Oke, tapi sebelum itu Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam ini. Oke, sekarang kita masuk ke membahas dulu tentang muamalah. Apa kaitannya prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam dengan muamalah? Muamalah ini adalah bagian dari praktek ekonomi dalam Islam. Karena muamalah ini sama dengan artinya transaksi, ya. Dalam praktek ekonomi pasti ada transaksi. Nah, muamalah ini sama dengan transaksi. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fikih Islam, muamalah ini artinya tukar-menukar barang. Ya, tukar-menukar barang atau menukar sesuatu yang memberi manfaat. Nah, itu yang disebut dengan transaksi. Ada bentuknya jual beli, ada bentuknya sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, ya, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Nah, prinsip transaksi ekonomi dalam Islam itu pertama, pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Nah, ini Islam mengajarkan kalau kita bertransaksi kita harus jujur. Ya, tidak ada yang boleh mengkhianati pihak lain.
Kemudian yang kedua, syarat bertransaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab. Jadi orang Islam itu kalau bertransaksinya dia penuh tanggung jawab. Kemudian tuntutan yang ketiga dalam transaksi kita harus sukarela tanpa ada paksaan dari manapun. Nah, ini hebatnya aturan Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Berarti bertransaksi itu harus saling sama suka atau sama rela, ya, sukarela ya, tanpa ada paksaan. Berarti kalau ada paksaan tidak sah transaksinya dalam Islam. Kemudian keempat, Islam itu mewajibkan agar setiap transaksi itu dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah agar terhindar dari segala bentuk penipuan. Jadi orang Islam itu dituntut kalau bertransaksi itu landasan niatnya itu karena Allah baik. Tidak ada niatnya macam-macam supaya terhindar dari segala bentuk penipuan. Yang kelima, dalam bertransaksi itu adat, kebiasaan atau uruf itu artinya kebiasaan yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan. Ada kebiasaan dalam jual beli itu yang tidak menyimpang dari aturan Al-Quran dan hadis, itu boleh dilakukan. Ya, untuk menentukan batasan atau kriteria dalam transaksi. Jadi selama tidak melanggar aturan Al-Quran dan hadis, ya, itu boleh dilakukan. Contoh misalnya sekarang ini kebiasaan orang jual belinya udah online, asal memenuhi rukun dan syarat ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, hal itu yang terpenting prinsipnya. Sampai di sini kira-kira paham, Nanda? Paham, Bu. Paham. Lanjut. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, itu Islam melarang beberapa hal. Ini prinsip juga ini yang harus dipahami, hal-hal yang tidak boleh dalam bertransaksi. Satu, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Cara-cara yang batil ini tentulah cara-cara yang salah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti menipu tadi atau merugikan orang lain, ya, menimbun barang, banyak macam-macam. Pokoknya caranya batil, salah. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Artinya dalam bertransaksi itu tidak boleh riba. Nah, nanti riba ini akan dijelaskan oleh kelompok 1 nanti ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dengan cara yang zalim menganiaya orang lain. Kemudian dalam bertransaksi tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Berarti harus jujur. Kemudian yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Ya, main untung-untungan ya dalam jual belinya. Ya untung, kalau enggak ini dapat hadiah ini tidak boleh ya. Kalau ada spekulasi itu kan nanti ada yang dirugikan pihaknya. Kemudian yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Ya, berarti jual beli yang ditransaksikan itu jelas barangnya halal. Oke, Ananda, ini pendahuluan dari Ibu. Dan Ananda sudah Ibu bagi kelompoknya kemarin jadi 5 kelompok. Kelompok 1 itu membahas tentang jual beli dan yang terkait dengan jual beli seperti khiyar, apalagi riba, itu yang terkait dengan jual beli. Nanti kelompok 2 juga menjelaskan materi tentang apa nanti itu utang piutang ya. Nah, semua. Oke, sudah siap kelompok 1 untuk menyajikan materinya, hasil diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Silakan kelompok 1, siapa yang akan menyampaikan materinya? Aisyah, Bu. Aisyah, Bu. Oh, Aisyah. Oke. Silakan Aisyah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh saya Aisyah Triani akan menjelaskan tentang praktek atau penerapan transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli. Penjual dengan pembelinya haruslah yang pertama baligh, kemudian berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Uang dan barangnya haruslah A. halal dan suci, haram menjual arak dan bangkai.
Begitu juga babi dan berhala termasuk lemak bangkai tersebut. Yang B, bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Yang C, keadaan barang dapat disejahterakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat disejahterakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan sebab semua itu mengandung tipu daya. Yang D, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang E, milik sendiri. Ijab kabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan, jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Yang terakhir yaitu ada khiyar aibi atau cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Macam-macam riba. Yang pertama, ada namanya riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba kordi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si A bersedia meminjam si B uang sebesar 100.000. Asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba. Yang ketiga, riba yaqdi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah. 4. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau pembeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kelompok 2 mau bertanya. Ya, silakan Naziha. Apakah anak masih kecil diperbolehkan transaksi jual beli? Mohon dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah anak yang masih kecil diperbolehkan transaksi jual beli? Orang yang dianggap berhak melakukan jual beli menurut Islam adalah orang yang memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama yaitu merdeka, orang yang balik, orang yang berakal sehat, dan rasyid. Secara umum, transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil adalah transaksi jual beli yang tidak sah.
Sekian ya jawaban saya dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari anggotanya yang lain? Anas? Enggak. Atau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kelompok 4 mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya. Oke, berarti Iya, Bu. dari jawaban Anas tadi, Ananda sudah merasa cukup puas? Sudah, Bu. Oke, Ibu menambahkan. Sudah, Bu. Ya, tapi Ibu menambahkan ya, bahwa dari syarat orang yang melaksanakan jual beli itu kan tadi ada balik. Nah, bagaimana anak-anak transaksinya apakah tidak sah? Ini tengok anak-anaknya dulu ukurannya. Anak-anak yang sudah mumais, sudah bisa membedakan mana uang 1.000, mana uang 2.000, ada sudah bisa membedakan, itu dianggap dia sah melakukan transaksi asal dari si pihak penjual tidak melakukan penipuan ya. Jadi ya salah satu syarat juga termasuk dari orang yang bertransaksi itu adalah mumais ya, bisa membedakan. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 4 mau bertanya, Bu, bagaimana jual beli yang menggunakan calo dalam Islam? Silakan Alto bertanya. Ini jual beli yang menggunakan calo ya. Kira-kira silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Altaf. Hukum calo yaitu penggunaan jasa calo sejatinya diperbolehkan selama calo tersebut tidak melakukan penipuan atau kebohongan yang merugikan. Sebelum menggunakan jasa calo, pastikan terlebih dahulu harga yang ditawarkan calo tersebut sesuai kesepakatan kedua pihak tanpa ada keterpaksaan. Yang penting tidak boleh ada penipuan dan kebohongan. Intinya secara hukum calo itu diperbolehkan karena sejatinya calo ini menawarkan jasa untuk membantu. Namun harus ada kejelasan harga dan si calo ini tidak mengambil keuntungan yang merugikan orang lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan tersebut. Apakah sudah mengerti Altaf? Sudah, terima kasih, Anas. Kami, oke, berarti boleh ya. Ini tergantung kondisi dari calonnya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3, Bu. Silahkan, Delisa. Jadi kan di syarat jual beli ada syarat untuk keadaan barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli. Kalau kita beli belanja online, kan nggak tahu keadaan barangnya, Bu. Jadi apakah itu sah atau enggak? Oke. Ini bagus pertanyaan ya, memang sesuai dengan kondisi sekarang ya. Bagaimana kelompok 1, sah nggak jual beli online? Kalau jual beli online itu sah, Bu. Disahkan. Iya, kira-kira paham enggak apa kira-kira menyatakan sahnya itu apa dasarnya gitu? Kurang paham, Bu. Itu Ibu aja lah jelaskan, Bu. Oke. Ada enggak pendapat lain dari kelompok lain yang mungkin bisa menjawab? Kelompok 4, Bu. Siapa tuh? Adinda, Bu. Iya, silakan Adinda. Menurut saya jual beli online itu sah, Bu, karena di beberapa all shop kan mereka telah mencantumkan foto yang sesuai gitu, Bu. Atau kan untuk pas sebelum pengiriman dia tuh dikirimkannya foto berupa barang yang akan dikirimkannya itu sesuai apa enggaknya gitu. Berarti intinya ini ada dalam syariat Islam namanya jual beli salam, jual beli sesuai pesanan. Yang terpenting prinsipnya adalah memenuhi rukun dan syarat. Kan dari rukun jual beli tadi kan ada penjual, ada pembeli. Nah, yang penting syarat penjual pembeli itu dia balik, berakal sehat ya, atau setidaknya mumais ya. Kalau untuk penjualan online berarti tidak cukup mumais, dia sudah balik itu usia 15 tahun ke atas itu. Kemudian tidak terpaksa antara kedua belah pihak kan. Kemudian yang kedua rukunnya ada barang. Nah, barangnya ada.
Kemudian barangnya itu memang sesuai dengan yang ditampilkan, artinya tidak ada penipuan dalam bentuk barangnya. Jadi barangnya ada, artinya stok barangnya ada dan sesuai dengan fotonya ya. Tidak ada kalau ada misalnya unsur penipuan di sana, nah jual beli tersebut tidak sah. Tentu yang menipu artinya itu yang berdosa ya. Jadi makanya kita harus hati-hati juga, apalagi dalam kondisi sekarang pembeli pun sudah cerdas juga dia kalau melihat barang itu kan sudah ada videonya juga ya, video kemudian bintangnya juga ditengok ya, kemudian contoh belanjaan online-nya itu di mana ya, yang bisa dipercaya atau tidak gitu. Jadi yang terpenting dia memenuhi rukunan syarat ya sesuai dengan aturan, tidak melenceng ya, tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip Islam. Sampai di sini ada yang paham kira-kira? Paham, Bu. Oke, berarti jual beli Paham, online Bu. selama mengikuti aturan syariat Islam ya, sesuai rukun dan syaratnya. Oke, selesai ya untuk materi dari kelompok 1 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, yang kelompok 2 sudah bisa tampil? Halo, kelompok 2 siapa? Ya, Bu. Dia bisa kasih ya? Ya, Bu. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang utang piutang dan sewa menyewa yang beranggotakan Kasih Fidela Sofian sebagai penyampaian materi dan Nazia Zuka sebagai menjawab pertanyaan. Baiklah, saya mulai. Pertama, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utangnya 100.000, di kemudian hari saya harus melunasinya dengan 100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolong dan sangat dianjurkan dalam agama. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama yang berutang dan yang berutang. Kedua, ada harta atau barang. Ketiga, lafaz kesepakatan. Ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. Pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas, serta disepakati bersama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya ingin bertanya, apakah hukum seseorang menunda utang? Apa? Coba ulangi, Fendi. Baik, terima kasih. Ganas ya. Apakah hukum seseorang tersebut menunda-nunda membayar utang, Bu? Hukum menunda-nunda membayar utang. Oke. Baiklah, kelompok 2 akan menjawabnya. Ali memaparkan mengutip Kitab Syara'an Nawawi ala Muslim juz 10 halaman 227 menerangkan menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim
dan merupakan tindakan yang diharamkan. Jadi itu tidak boleh karena itu haram hukumnya. Karena misalnya kita udah punya uang sekarang, kenapa harus kita menunda-nunda gitu? Ntar kalau uangnya udah habis lagi, kapan kita mau bayarnya? Gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, oke, Ibu perjelas ya. Menghutangkan itu sunnah dan membayar hutang hukumnya wajib. Orang yang misalnya menunda-nunda membayar hutang sementara dia sudah sanggup untuk membayar hutang. Nah, jika dia meninggal dalam kondisi itu, nah apa namanya itu arwahnya itu ya istilahnya terapung-apung antara langit dan bumi karena ada hubungannya sesama manusia yang belum terselesaikan, ya tersiksalah arwahnya itu ya. Nah karena Nanda, kalau kita sudah sanggup bayar hutang dan sesuai perjanjian itu tentu sudah harus punya kewajiban untuk memenuhinya. Namun hal jika dia belum sanggup untuk membayar hutang sesuai dengan ketentuan waktunya, maka boleh dia menemui orang yang tempat dia berhutang dan menyampaikan alasan dan kondisinya gitu. Nah, dan bagi orang yang menghutangkan, jika dia mengasih perpanjangan waktu, melapangkan orang lain, nah itu sangat besar sekali pahalanya. Karena ada hadis Nabi, siapa yang melapangkan urusan orang lain, Allah akan lapangkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi menghutangkan sunnah, memberikan kelonggaran bayar hutang juga sunnah, berpahala, dan orang yang membayar hutang hukumnya wajib. Menyegerakan membayar hutang dari waktu yang sebelumnya dari waktu yang sudah ditentukan, dia segerakan dari waktu yang sudah ditentukan itu sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Tapi kalau sudah datang pas waktunya, sudah sanggup, tentu wajib hukumnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 4, Bu. Silakan, Adinda. Apa hukumnya jika hutang itu tidak dibayar? Baiklah, saya akan menjawabnya. Di dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berutang maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni sekalipun orang yang berutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Artinya, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Ya, segitu jawabannya. Oke, bagus ya. Berarti jika kita ada urusan dengan sesama manusia, itu selesaikan dulu urusan kita sesama manusia, ya. Ini dalam bertobat pun seperti itu. Allah akan menerima taubat seseorang sebelum urusannya dengan orang lain terselesaikan. Sebelum dia mau bertobat, tapi sebelumnya dia pernah menzolimi orang lain, minta maaf sama orang tersebut, baru Allah menerima taubatnya. Atau dia pernah mengambil hak orang lain sampai dia kembali membayarkan hak orang tersebut lagi, dan atau meminta kerelaan orang tersebut, baru taubatnya diterima oleh Allah. Jadi seperti itu ya Nanda ya. Jadi sangat berpengaruh sekali hablum minan nas itu ya. Allah tidak akan mengampuni kita jika kita masih ada penzaliman ke orang lain. Kan berhutang itu kalau seandainya kita sudah sanggup membayar tapi kita melalaikannya dan tidak mau membayarnya, tentu itu suatu kewajiban. Nah, akhirnya terluntar-luntarlah dia nanti di akhirat akibat urusannya sama manusia tidak selesai. Tapi lain hal jika dia sudah berupaya untuk membayar, sudah minta tenggang waktu pada orang tersebut. Nah, dalam waktu itu misalnya dia meninggal tuh. Nah, nanti ahli warisnya lah yang akan meneruskan. Jika ahli warisnya juga tidak sanggup, ya, ada berusaha atau bagaimana, itu wallahu alam lah ya. Yang penting dia ada usaha dan niatnya.
Sampai di sini paham kira-kira Nanda? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Bu, Oke. cuman kalau Bu mau nanya, Bu. Cuman misalnya Ya. kalau dia si yang apa? Pokoknya dia kalau udah ikhlas gimana, Bu? Misalnya dia udah ikhlas, punya si A punya utang sama si B, cuman si B itu udah ikhlas, Bu. Jadi gimana tuh, Bu? Masih termasuk zolim atau enggak tuh, Bu? Ya dia niatnya misalnya si A tuh memang kalau dia sengaja menunda-nunda menunda-nunda utang padahal dia sudah sanggup, ya tentu dia berdosa ya. Tapi kalau sudah dimaafkan tentulah lepas pula lah apa orang itu. Cuman kan Allah tahu dengan hatinya seorang itu ya. Oke. Baiklah Nanda, karena menunda-nunda bayar hutang itu kan tidak boleh. Kalau sudah sudah ada waktunya dan dia sudah punya kesanggupan untuk membayarnya, menunda itu sama kayak kita mau sholat, menunda-nundanya itu udah berdosa kita melalaikannya itu. Oke, Nanda, mungkin pada hari ini kita cukup membahas dua pembahasan tadi, ya, dua kelompok saja yang tampil. Nah, minggu berikutnya akan tampil kelompok 3, 4, dan 5 ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi materi kita yang pelajari tadi itu, pakailah cara Islam untuk kita misalnya melakukan suatu gitu, Bu. Jadi kita tuh harus memakai cara Islam agar kita itu apa yang kita lakukan di dunia itu diberkahi sama Allah gitu, Bu. Oke, bagus. Ada lagi, berarti artinya kita bertransaksi sesuai prinsip Islam. Apa prinsip-prinsipnya tadi? Pertama, tidak ada menzolimi orang lain, jujur, bertanggung jawab, tidak ada penipuan, tidak ada yang dirugikan, ya. Memenuhi rukun dan syaratnya. Oke. Apalagi? Kita bahas tentang jual beli tadi. Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi. Nah, bagaimana rukun dan syaratnya? Pertama, rukunnya jual beli ada si penjual, ada si pembeli. Syaratnya apa tadi? Syarat penjual pembeli, balik, berakal sehat, atau mumayyiz, Atas tidak kehendak dapat atas kehendak sendiri. Kemudian rukun yang kedua ada barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu adalah barangnya barang halal, diketahui bentuknya ya, jelas adanya. Kemudian bisa diserah terimakan. Kemudian yang ketiga, rukun jual beli itu ada ijab kabul. Ijab kabul itu yang terpenting apanya Nanda? Saling kerelaan dari kedua belah pihak. Ya. Yang keempat ada alat tukar. Ya, ada alat tukarnya. Nah, alat tukar itu tentu alat tukar yang sah pada masa itu ya. Pada masa itu atau pada suatu tempat itu. Oke, kemudian tadi kita membahas juga ada riba ya. Ya, riba itu kan sesuatu yang berlebih ya. Melebihkan dari sesuatu riba, ada bentuknya riba fadli. Riba itu bisa terjadi pada jual beli, ada riba fadli, ada riba nasiah, apalagi? Riba kordi, riba yadi. Riba yadi. Bu, cuman mau nanya, Bu, kalau kita kerja di bank itu hukumnya haram apa halal, Bu? Kan kata orang banyak kalau di bank tuh haram gitu, Bu, karena kan di situ tuh ada riba gitu, Bu. Nanti sabar ya Naziha ya, minggu besok kita akan masuk pembahasan tentang perbankan dan asuransi. Bagaimana menurut Islam ya, oke? Terus tadi kita membahas khiyar. Khiyar itu antara hak si penjual atau si pembeli mau meneruskan atau membatalkan jual beli. Ada bentuknya 3, ada khiyar majelis, khiyar syarat, naib. Kemudian apalagi kita membahas tadi yang kedua tentang utang piutang dan sewa menyewa ya, pinjam-pinjam. Iya, tadi sudah kita bahas utang piutang ya. Utang piutang itu rukunnya ada orang yang berhutang, ada yang menghutangkan, ada barang yang dihutangkan, ada kesepakatan atau akad ijab kabul ya. Ya, kesepakatan antara kedua belah pihak yang disepakatinya itu tidak ada boleh dilebihkan pembayaran hutangnya dalam persyaratan.
Tetapi jika yang berhutang itu yang mau melebihkan, boleh, ya. Misalnya Nazeha berhutang sama kasih nggak ada mensyaratkan saya pinjamkan kamu 10.000, nanti kamu bayar 20.000 ya. Nggak ada kasih memberikan syarat seperti itu. Tapi ketika pembayaran hutang, Nazeha tuh mau melebihkan. Kenapa Nazeha mau melebihkan? Ya hadiah untuk kasih itu duitnya cuma segitu, tapi dia mau minjamkan. Sekarang duit saya sudah banyak, saya mau kasih juga untuk kasih itu saya lebihkan ya, karena dia orangnya ngasih sesuai dengan namanya kasih ya, misal seperti itu ya. Jadi kalau melebihkan boleh tanpa ada syarat di awal. Oke, Nanda, cukup sekian dulu. Sudah ada kesimpulannya, nanti tugas Ananda per kelompok ya. Apa tugasnya? Yaitu nanti dibuatkanlah makalahnya ya. Ini kelompok 1/2 sudah ada makalahnya, sudah ada bentuk presentasinya, sudah di-share tadi. Dan yang kelompok 3, 4, 5 itu selesaikan makalahnya dan bentuk PowerPoint-nya. Kemudian tugas Anda masing-masing itu nanti Ibu share bentuk tugas individu dan tugas kelompok ya di grup WA. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.